Mugi-mugi sampun ngantos ada kejadian. Nggih, ingkang baku panjenengan dalem menekan Ngayogyakarta aja nganti ana huru-hara sing ora apik. Ada peristiwa yang terjadi pada tanggal 5 Januari 1699. Data saya yang dari Lebak lebih mengindikasikan bahwa Puli Jadi sumbernya bukan di darat, itu sebenarnya dari jalur subduksi selatan Jawa gitu. Nah itulah yang kemudian memicu kami lagi untuk mengejar benar nggak ini. Nah dari situlah kemudian penelitian kita lanjutkan lagi untuk menyisir selatan Jawa gitu. Ing dinten punika Kamis Pon tanggal gangsal welas Suro taun 1957 utawi Surya kaping gangsal Oktober 2017. Saperlu ngawontenaken hadicara labuhan ing kisiin Samudra Kidul tlatah Parangkusumo Ngayogyakarta Hadiningrat saha mangayu bagya warsa enggal 1957 minangka ngunjukaken raos syukur dhateng Gusti ingkang Maha Agung saha tanda kaluhuran kawibawan saha kuncaraning asmara dalem Kanjeng Gusti Ratu Kidul. Kanjeng Ratu Kidul menika pun sumpah kalian Gusti Allah sakmeniki nek riyen dewa. Nah menika kedadosanipun Kanjeng Ratu Kidul menika putranipun raja utawa ratu ing Pajajaran. Prabu Munding Sari. Nah menika kagungan putra setunggal namanipun Rara Sawidi. Rara Sawidi, nah menika wis meh krama karena menika para raja-raja menika sami nglamar. Nek semantana Rara Sawidi mboten kersa nampi. Lah ramanipun menika duka. Dukanipun, Nduk, kowe dilamar para raja, para satriya kok ora gelem nampake, karmu arep kepiye? Rama, nyuwun pamunten kula menika sejatosipun mboten badhe krama. Nanging kula badhe gesang sak telasing jaman. Lah ramanipun saya duka. Ora ana manungsa kuwi urip santai jaman ora ana. Kudune ya iso mati. Karemu kudu ngono, kowe ora kena manggon ning kraton, ora mapan ning kraton. Saiki lenggar saka kraton. Rara Sawidi tindak ngantos dumugi kisah samudra menika, Parangkusumo menika. Nah menika kepanggih kalian dewa. Kula saking Pajajaran dumugi Parangtumaritis utawi Parangkusumo menika kula badhe nyuwun pitulunganipun Eyang supados kula gesang sak telasing jaman. Lah menika ya Gusti Allah utawa dewa menika ya kaget pun kok manungsa kok arep njaluk urip santai jaman iki kepiye. Ora ana. Ana ngene. Ragamu tinggalen. Dadi kowe mengko iso badan halus. Iso urip santai jaman. Nderek ya. Lah sapunipun raga pun tilar. Raga pun tilar, sak sapunipun kantun badan halus. Saiki piye, Nduk? Wis kelakon dadi badan halus lan galuh. Kae Samudra Kidul utawa Segara Kidul. Kae ana wewangunan, ana kraton, ning sing gawe dudu manungsa. Lah kowe mengko ngrenggani kuwi. Ngrenggani kraton Kidul kuwi lan para roh-roh sing nderek manganeng kraton Kidul kowe gawe apik, aja nganti ganggu anak putu. Eyang kula tansah nderek. Lan mengko nak anak putu kuwi njaluk tulung karo kowe kudu nulungi. Mbuh si sapa nek kowe kudu nulungi. Kula tansah nderek ya. Kula nyendikani dawuh, ya saiki nek wis kowe mapan ana ing Segara Kidul, Kraton Kidul, aku tak bali nang Kayangan,
Lan iki welingku aja nganti lali. Orang Jawa semua pasti tahu tentang legenda Nyi Roro Kidul gitu. Dan dikatakan bahkan sampai sekarang bahwa Nyi Roro Kidul itu bersuamikan raja-raja di kerajaan Mataram Islam, dari mulai raja pertamanya Panembahan Senopati sampai sekarang gitu. Nah, itu menjadi peristiwa yang menarik karena kemudian di dalam cerita pada awalnya kita sering mendengar bahwa sesaat sebelum kemudian Panembahan Senopati atau Sutawijaya, raja pertama Mataram, mendeklarasikan kerajaannya, dia bertapa di sebuah tempat yang disebut sebagai Watu Gilap, dan disitulah dia pertama kali ketemu dengan Nyi Roro Kidul. Sebelum saat itu saya hanya mendengar itu dari cerita atau nonton dari drama tradisional ketoprak di Jawa gitu. Tapi ketika kemudian saya menemukan bukti itu, saya penasaran dan mencari buku Babat Tanah Jawa, beberapa versi. Saya baca dan memang ceritanya di dalamnya luar biasa, meskipun seolah-olah kalau kita membacanya lebih terkesan seperti dongeng. Kalau misalnya katakanlah yang paling mudah adalah yang terkait dengan awal mula Panembahan Senopati mendirikan kerajaannya gitu. Nek kowe arep kagungan kersa mbabar kraton dadi ratu, geluh lakumu ngene. Kados pundi ya? Iki kowe kudu tapa brata saka Pajang, saka dalem kuwi kowe tapa ning Setara Ngambang. Dadi kowe numpak prau lakumu ngidul bener, aku tak ngalor munggah nang Gunung Merapi. Aku tak njaluk pitulungan karo Ki Sapu Jagat. Dadi ingkang ngreksa Gunung Merapi niku Ki Sapu Jagat. Panembahan Senopati itu anak angkat dari Sultan Hadiwijaya, kerajaan Pajang yang berkuasa saat itu gitu. Sehingga dia bukan seseorang yang mempunyai darah biru. Dia mendapatkan tanah perdikan di Kota Gede sekarang itu. Tapi kemudian Sultan Hadiwijaya mencurigai bahwa Panembahan Senopati dengan ayahnya itu Ki Ageng Pemanahan sedang berencana mendirikan kerajaan dan mengkudeta kerajaan Hadiwijaya Pajang gitu. Tapi di dalam cerita itu menariknya adalah si Panembahan Senopati dan ayahnya Ki Ageng Pemanahan sudah mendengar bahwa akan ada serbuan pasukan Sultan Hadiwijaya. Tidak lama setelah itu Gunung Merapi meletus dan di situ ditulis aliran laharnya kemudian menghalangi gerak pasukan dari Hadiwijaya sehingga Hadiwijaya terpaksa berhenti dan akhirnya tidak jadi menyerbu dan kembali ke kerajaannya, tapi di tengah jalan dia jatuh dari tunggangannya, gajah tunggangannya, sehingga sakit dan pada akhirnya meninggal. Nah, pada kesempatan yang sama, Panembahan Senopati yang ke selatan diceritakan bahwa dia kemudian masuk ke Kali Ompak dan berenang, tapi kemudian diberi bantuan oleh seekor naga raksasa, pada satu versi dikatakan demikian. Kemudian di versi yang lain dikatakan ikan raksasa. Dan dia ditolong dengan diminta naik ke punggung dan diantarkan ke pantai. Sampai di pantai dia kemudian bersemedi. Nah, di tengah semedinya itu, setelah semedi kemudian terjadilah gelombang yang sangat besar yang dituliskan di situ, dideskripsikan gelombang itu airnya panas, mematikan segala makhluk, merobohkan tumbuh-tumbuhan yang ada di daratan sehingga dan mengganggu makhluk-makhluk pengikut dari Nyi Roro Kidul, sehingga kemudian Nyi Roro Kidul menghadap sendiri ke Panembahan Senopati dan meminta dia untuk berhenti dari semedinya gitu. Nyai tak utus, iki ana sabawane apa? Kraton para kawulaku padha nandhang lara. Kok ora mari-mari hawane panas ya Nyai? Tindak wonten tepining samudra, medal saking Kraton Kidul, saking segara. Lah sasampun maten panjenengan dalem Kanjeng Ratu Kidul mundhut prisa. Sapa
ingkang kumawani semedi ana sak nduring watu gilang. Sami rembakan antawisipun Panembahan Senopati kalian Kanjeng Ratu Kidul. Sajatosipun ngaten Kanjeng. Nah, kula badhe menapa babar kraton pisan. Kaping kalihipun menawi kraton menika sampun dados, kula kedah saged jumeneng Narendra dadi ratu. Lah kok kowe nganti ketokene ngopo? Perkawasipun kula sampun ngayati pinten-pinten wulan ning gagal terus. Iso mengko kowe dadi ratu, iso kowe mbabar kraton. Ning sing tak bantu kuwi ora mung kowe dhewe, sak anak putumu. Dados ngantos dugi semenika panjenengan dalem Si Sultan Hamengkubuwana menika kapetang saking pambiyantunipun saking panjenengan dalem Kanjeng Ratu Kidul. Lajeng Kanjeng Ratu Kidul ngendikaken kowe iki sinajan lahir kuwi dudu garwaku, ning batin tetep dadi gawanku. Ya kula tansah nderek menapa ingkang dados pangandikanipun Kanjeng Ratu, kula tansah ngendikani. Jare kula saged kelampah, saged samangke, saged babar kraton, saged dadi ratu. Ceritanya seperti itu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya sebagai seorang peneliti di paleosunami, apakah cerita itu benar-benar hanya sebuah cerita rekaan, mitos saja, atau sebenarnya itu adalah sebuah metafor gitu, tentang sesuatu peristiwa gelombang besar di masa lalu gitu. Nah, ketika itu kemudian bertahun-tahun pendirian dari Kerajaan Mataram Islam sendiri itu terjadi pada tahun 1586 gitu ya. Penyerbuan oleh Hadiwijaya 1584 gitu ya. Dan hasil dating penanggalan saya yang saya dapatkan bertahun plus minus 400 tahun yang lalu, maka seolah-olah ini menjadi waktu-waktunya adalah sesuatu yang sangat sinkron gitu. Jadi jangan-jangan ini adalah sebenarnya sebuah metafora bahwa gelombang besar itu terjadi benar, tapi kemudian karena kebutuhan politik dari Panembahan Senopati yang ingin menjadi raja baru, sementara dia bukan berdarah biru, maka dia memerlukan legitimasi politik gitu, untuk menjadi raja baru itu. Dan Ratu Pantai Selatan sampai meminta Panembahan Senopati untuk menghentikan semedinya, seolah-olah itu menegaskan bahwa dia direstui untuk menjadi raja. Nah, jangan-jangan kecerdasan politik Panembahan Senopati inilah yang kemudian dia bisa memanfaatkan peristiwa yang sesungguhnya peristiwa alam. Letusan yang dikatakan letusan Merapi itu di dalam catatan sejarah memang terjadi letusan itu sendiri gitu. Dan kemudian boleh jadi gelombang itu juga memang gelombang yang memang terjadi gitu. Tapi kemasan yang kemudian dihadirkan oleh Panembahan Senopati dan diceritakan bahwa itu adalah karena kerja dia dan kerja ayahnya untuk meminta tolong. Jadi itu suatu hal yang sangat menarik kalau kita bisa mengungkap kisah yang sebenarnya. Entah, angkat saja. Kasih air dulu. Yang tadi mungkin. Ini kita ketemu pasir lagi di sini. Ini gelap lah. Kita berharap ketemu dua kalau ada di atasnya.
yang menarik di sini kemudian adalah ada event-event misalnya seperti kejadian yang terjadi di 1584 sampai 1586, di mana dikatakan bahwa selama periode 2 tahun ini di Jawa terjadi 3 letusan gunung api. Dan pada periode 2 tahun yang sama juga terjadi 2 gempa besar yang dikatakan dicatat di sini mengguncang seluruh Jawa. Pertanyaannya kemudian, apakah letusan gunung dan gempa itu tadi sebenarnya 2 hal yang berkaitan? Satu kejadian memicu kejadian yang lain. Kenapa ini menjadi menarik? Karena sebenarnya dia tidak berdiri sendirian. Nanti akan saya ceritakan yang terkait, peristiwa lain yang terkait dan terjadi pada waktu yang bersamaan. Kita akan lanjutkan dulu sebentar. Kejadian gempa dan tsunami selalu dikaitkan dengan Poseidon, ya, dewa dalam mitologi Yunani. Yang dilihat oleh orang saat itu dan sekarang sama, gempa dan tsunami. Hanya karena orang dari waktu ke waktu memiliki kepercayaan yang berbeda-beda, mereka menjelaskan dengan cara berbeda. Kita tahu di selatan Jawa ada legenda Nyi Roro Kidul. Tidakkah itu juga serupa dengan Poseidon tadi? Tapi kemudian terbungkus oleh sebuah proses yang kemudian sampai ke kita menjadi legenda yang seperti itu. Jadi kemudian tugas kita adalah mengungkap cerita-cerita lama, sebenarnya adalah sebuah kejadian yang sungguh-sungguh terjadi. Hanya karena kepercayaan masyarakat pada saat itu, kemudian ceritanya menjadi seolah-olah berbeda. Menjadi terbungkus oleh sebuah cerita yang berbeda. Itu yang harus kita ungkap. Ya, di dalam geologi meskipun ini juga bukan cabang ilmu yang cukup populer, dikenal istilah geomitologi. Jadi sebenarnya ini adalah ilmu yang mempelajari tentang kisah-kisah mitos yang kemudian dicoba dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa alam yang terjadi. Gitu. Prinsip yang digunakan sebenarnya gini, bumi itu mempunyai siklus untuk peristiwa-peristiwa yang ada di dalamnya. Apakah itu letusan gunung atau katakanlah tsunami, banjir, gempa, dan sebagainya. Itu mempunyai siklus dan selalu seperti itu. Dengan demikian, manusia zaman dahulu sekalipun melihat siklus itu. Hanya kemudian karena barangkali kepercayaan manusia pada saat itu berbeda dengan saat ini, maka mereka kemudian membuat cerita, menginterpretasikan cerita itu berdasarkan apa yang mereka percaya pada saat itu. Sehingga kemudian di seluruh dunia, kita selalu menemui cerita yang terkait dengan mitos itu, dewa-dewa dan sebagainya. Gitu. Konsep itu yang kemudian kita gunakan, bahwa sebenarnya cerita-cerita itu sebenarnya adalah sebuah metafor yang wujudnya menjadi cerita karena kepercayaan masyarakat saat itu. Sehingga kalau kita bisa membuka kulit dari cerita ini dan kemudian menemukan inti dari cerita di dalamnya, maka kita akan tahu bahwa sesungguhnya itu adalah sebuah peristiwa alam yang terjadi di masa lalu. Dan boleh jadi itu menyimpan pesan-pesan untuk kita sekarang, untuk orang-orang yang hidup sekarang. Gitu. Itu menjadi penting karena kemudian kalau kita selama ini mempunyai rentang masa sejarah yang sangat pendek. Khususnya di Indonesia misalnya, kita mempunyai catatan-catatan tertulis yang agak banyak itu setelah kedatangan orang-orang Eropa di Indonesia. Gitu. Padahal kalau kita tahu bahwa peristiwa gempa raksasa, tsunami raksasa, itu perulangannya itu bisa sampai ratusan atau bahkan ribuan tahun. Padahal orang Eropa datang ke Indonesia hanya 400 tahun yang lalu. Sehingga kalau misalnya ada sebuah peristiwa tsunami atau gempa bumi atau letusan gunung api yang terjadi sebelum itu, maka kita tidak mempunyai catatannya. Sebaliknya kemudian kita justru memiliki cerita-cerita yang terkait dengan cerita rakyat, dengan mitos, dengan legenda dan sebagainya, yang boleh jadi sebenarnya menceritakan kejadian dengan latar belakang kepercayaan masyarakat saat itu. Awake dhewe kabeh iku turunane Kyai Jawa. Neng awake dhewe kuwi necep elmune Kyai Arab. Iki ngene agama lho. Lah mula sing Arab ayo do digarap. Nek sing Jawa aja lali digawa. Dadi Jawa niku nenek moyang mbiyen ninggal naluri Prawa. Nek agama kuwi tuntunan agama kuwi ora ana sing elek. Mula ayo do disinau. Abdiku kabeh wae. Sinajan iki apik. Mula kabeh-kabeh di ngaten. Lah menika dadi nek ndonga kuwi kudu batinmu sing resik
Atur ngendakaken. Nek batin mresik iso kabul. Nek lemu ndonga kuwi werna-werna tok pikir ora kabul. Paribasane cah sekolah sinau. Sinau nek le mikir werna-werna, le sinau ora mlebu. Atur kula menika nek bener Gusti Allah sing benerke. Nek luput jalma menika akeh lupute. Nah, kalau kita kemudian bisa membuka inti dari cerita itu, maka kita kemudian harapannya adalah bisa menggunakan cerita itu justru untuk membangun kesadaran masyarakat tentang adanya ancaman bencana, apakah itu tsunami, gempa, atau letusan gunung api. Dengan demikian harapan kami adalah karena cerita itu berakar di masyarakat sendiri, sementara kita hanya kemudian memaknai cerita itu dengan bukti-bukti akademis, bukti-bukti ilmiah, harapan kami itu akan kemudian kita bisa menggunakan cerita itu untuk membangun masyarakat yang rasional, yang lebih aware. Mereka tahu bahwa mereka di sekitar mereka ada ancaman, mereka tahu apa yang harus mereka lakukan, dan mereka mempunyai kesadaran untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi ancaman-ancaman itu. Sehingga dengan demikian harapannya adalah baik kerugian maupun korban itu akan bisa dikurangi dengan menginterpretasikan, mengapresiasi cerita-cerita itu dari sudut pandang akademis. Bencana adalah jalan Tuhan membangkitkan kesadaran. Adalah tangan yang membuat seorang anak mampu merangkak dari semula duduk dan lalu berdiri, berjalan tertatih, dan kemudian sempurna lalu berlari. Inti dari bencana bukanlah kesakitan, kepedihan, atau penderitaan. Ia adalah sebuah cermin besar yang disediakan. Ia mestinya membangkitkan kesadaran tentang masih banyaknya noda yang mengotori wajah-wajah peradaban kita.